sekarang itu harga-harga naik di minyak goreng itu naiknya banyak banget. Berarti naik semua dong. Naik Harus semua. semua naik. Minyak goreng tuh luar biasa loh. Mm-mm. Minyak goreng tuh yang tadinya 1 liter itu apa 2 liter tuh tadinya 21.000 lah. Terus habis itu naik jadi 28. Habis itu naik jadi 38 sekarang. Udah 38 sampai 45-an lah gitu. Sampai bingung tuh mau nyari minyak goreng tuh gimana. Gimana itu kalau dalam Islam gimana? Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang Islam, maka semua harus merasakan kenaikan barang ini sebagai problem bersama, bukan problem masing-masing individu. Sudah pasti ini problem bersama, sehingga mengatasinya pun juga bersama-sama. Gimana itu? Pertama yang merasakan itu individu, masyarakat juga pasti. Yalah, ibu-ibu terutama ya, kita ini ngerasa banget. Dan yang kedua itu adalah para pengusaha, para pedagang itu juga harus merasakan. Ya. Yang ketiga itu adalah pemerintah. Jadi tiga itu. Nah, ketika ada kenaikan ini, maka satu kata kuncinya bahwa semua harus meningkatkan ketakwaan. Kalau kita lihat secara pribadi misalnya, takwa kok bisa nggak menyelesaikan masalah? Oh bisa. Jadi kalau kita mengalami kesempitan rezeki, kalau begitu, paciklik harus pada rezeki. Itu justru kita harus mengedepankan ketakwaan kepada Allah, tawakal kepada Allah, dan kemudian juga ikhtiar. Karena di Quran disebutkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalannya, jalan keluar, dan memberikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi dengan ketakwaan, tawakal kepada Allah, lalu kemudian juga ikhtiar, bagian dari ketakwaan kita kepada Allah, maka kita berusaha nih meningkatkan pendapatan kita dengan bekerja sungguh-sungguh, lebih baik bekerjanya, juga lebih meningkatkan kesabaran karena kita tawakal kepada Allah. Jadi nggak goreng-goreng ya? Misalnya nggak usah goreng-goreng sementara, makannya dikurangi sehari sekali. Nah, yang kedua di level pengusaha nih yang jualan, biasanya kita ingat ya bagaimana Utsman bin Affan. Ya, ingat pengusaha pada seperti ini tuh harus lebih ditingkatkan lagi ketakwaannya. Sebagaimana dulu Utsman bin Affan, pengusaha kelas kakap kan. Jadi kalau zaman sekarang mungkin yang menguasai atau punya perusahaan sembako mungkin dia menguasai. Nah waktu itu kan masa paceklik, di masa Umar bin Khattab itu situasinya susah sekali. Nah Utsman bin Affan itu dia mengimpor bahan makanan. Ketika diimpor bahan makanan dalam jumlah yang banyak, itu para pedagang ya, menaksir tuh gandum yang dibawa gitu. Mau dibeli mahal. Mau beli mahal. Ketika dia datang menawar, Utsman mengatakan sudah ada yang mau membeli dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan yang Anda 700 kali lipat. Nah, dan itu banyak pengusaha yang datang itu, tapi selalu jawabannya sama Utsman cuma dibagikan gitu kan ya? Tuh, Allah akan memberikan 700 kali lebih banyak ya, berkali lipat yang diberikan kepada orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah, kan dibagi sama Utsman. Nah, kemudian yang ketiga pada level pemimpin. Contoh yang paling bagus adalah pada masa memang Umar bin Khattab. Jadi anak Umar bin Khattab, ya Abdullah bin Umar itu mengatakan pada masa-masa panceklik itu kebiasaannya Umar bin Khattab sebagai pemimpin ya, itu dia berubah. Jadi kalau habis sholat isya, ya kemudian dia pulang ke rumah, kemudian dia tahajud sampai menjelang subuh. Lalu setelah itu dia melihat-lihat warganya, melihat-lihat kesulitan dari warganya. Ya ternyata kan banyak merasakan kesulitan, dan itu sampai kepada Umar bin Khattab. Lalu apa yang dilakukan Umar bin Khattab?
Umar bin Khattab itu mengatakan, ini sebuah kalimat ya, yang kalimatnya luar biasa, yang mestinya juga ada pada pemimpin kita ya. Ya Allah, jangan engkau jadikan kebinasaan umat Muhammad pada masa kepemimpinanku. Ini kan luar biasa. Jadi pemimpin rasakan betul bahwa dalam keadaan paceklik ini, dialah yang mesti merasakan penderitaan. Nah ini kalau semua itu dibangun dari ketakwaan kepada Allah SWT. Jadi kalau kita bayangkan dalam keadaan Islam, selesai cepat nih masalah. Pengusaha nggak akan nimbul, masyarakat tidak akan berdemonstrasi, marah-marah. Karena penguasanya juga menunjukkan bahwa dia lapar, bahwa dia malah yang nomor satu merasakan kelangkaan itu. Gampangannya Harusnya gitu ya. para pemimpin ya, para jabat dari terpilih sampai bawah Kalau mengatakan sekarang kita ya, tidak masak minyak tidak pakai menggoreng minyak samin. minyak sami, bukan bisa Minyak samin itu goreng. biasanya roti ya. Nah, minyak goreng sebelum masyarakat kebagian minyak goreng. Ya Kalau semoga sekarang malah ditimbun gimana